Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas sedang di kandang indukan ya teman. Dimana kandang indukan ini baru jadi ya. Dan ini sudah saya bersihkan untuk entoknya. Sudah bersih-bersih ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang pakan, dimana di sini untuk pakan indukan itu sendiri untuk komposisinya. Nah, dan tentunya pakan apa saja yang tidak bagus untuk indukan. Nah, di sini kita akan bahas tuntas. Jadi ikuti terus di Catur Unggas channel. Kebetulan di sini ada dua sektor, yaitu pembesaran dan juga indukan. Nah, dimana di pembesaran di sebelah sana itu umur 3 bulanan ya. Jadi sudah saya pisahkan antara jantan dan betina. Nah, betinanya saya tempatkan di sini. Ini sudah saya pisah ya dengan yang jantan supaya bisa beradaptasi dengan tempat baru. Nah, di sini sudah saya renov untuk kandangnya agar memproduksi telur yang bagus ya. Nah, di sini untuk pakannya sendiri ini akan saya berikan informasi. Ini ada jagungnya ya teman. Ada jagung, ada bekatul dan juga pur 511 ya. Bisa juga menggunakan sentrat petelur ya. Nah, untuk indukan ini tentunya tidak sembarangan untuk pemberian pakan, dikarenakan apa? Untuk indukan ini istilahnya adalah proses untuk memperbaiki sel-sel telur ya. Sel-sel telur nantinya agar mendapatkan DOE atau keturunan yang bagus, dan pakan ini sangat mempengaruhi untuk nantinya masa produksi dari indukan ya. Nah, salah satu yang pasti itu harus mengandung protein tinggi ya teman, harus mengandung protein tinggi. Terus pakannya juga zat karbonnya juga harus ada ya. Dan tentunya yang harus dihindari untuk pemberian pakan itu jangan memakai pakan fermentasi. Kalau pakan hijauan masih boleh, tapi harus untuk komposisinya itu jangan terlalu banyak ya. Jadi harus bisa menakar ya. Seumpama 100% untuk hijauannya, jangan sampai separuhnya ya. Jadi sekitar 30%-an itu masih oke ya. Nah, untuk pakannya sendiri itu memang harus diperhatikan dengan seksama untuk teman-teman ya. Untuk fermentasi itu yang tidak bagus adalah bahan fermentasinya atau probiotiknya. Itu berpengaruh untuk produksi telurnya di indukan ya, terutama untuk entok betina. Pakan yang mengandung ampas ya, maksudnya pakan ampas itu biasanya kan hasil perasan ya. Itu kalau diberikan indukan apakah bagus? Ada juga yang bertanya kemarin. Untuk ampas itu boleh untuk campuran, tapi jangan banyak-banyak, itu juga tidak bagus kalau banyak-banyak untuk indukan ya. Semisalnya ampas kelapa, ampas ketela, atau ada juga kalau di Madiun itu yang namanya ampas untuk pembuatan brem itu dari ketan. Nah, itu juga jangan banyak-banyak, itu mengandung gas ya, tidak bagus untuk reproduksi atau produksi telur nantinya ya. Jadi untuk pakan ini memang harus
diperhatikan untuk indukan. Nah, ini pakannya ada jagungnya juga ya, yang sudah saya setting ya, biar nanti menghasilkan telur yang banyak seumpama. Nah, itu yang utama adalah tinggi protein. Terus dilihat lagi untuk kualitas dari indukannya. Indukannya juga harus bagus, jangan sampai indukan itu indukan yang kurang sehat semisal, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, untuk saya sendiri ini sudah panen ada 4 kalian ya. Kalau dua indukan ini sekitar 4 kalau untuk jumbo. Kalau untuk kemarin saya mencoba untuk ini ya, membuat sistem indukan dari lokal. Saya gagal, banyak yang gagal karena kebanyakan itu telurnya nggak jadi alias zong. Jadi untuk indukan yang jantan yang tidak bagus ya, dan itu sangat kalau teman-teman sangat bingung ya, sangat bingung kalau punya indukan nggak kunjung nelur, tentunya bertanya-tanya dari segi apanya. Dan itu membutuhkan proses ya teman, membutuhkan proses, tidak instan. Jadi prosesnya itu harus kita selidiki dari pakannya, dari induknya, atau dari segi apanya, itu harus kita ketahui ya. Saya sendiri di sini masih belajar juga ya teman. Jadi saya tidak menganggap bahwa informasi saya ini seperti saya tuh sudah tahu gitu. Tapi di sini juga saya prosesnya juga belajar dari pengalaman-pengalaman saya ya. Dan saya menginginkan untuk telur-telur dari indukan ini bagus, alias bisa fertil semua tentunya. Dan untuk pengiriman kemarin sudah saya share, itu pengennya fertil, pas dikirim itu tidak ada kendala, terus di customnya itu bagus. Nah, itu kuncinya sebenarnya harus indukan yang banyak. Di sini masih terbatas indukan saya, jadi masih belum bisa. Terus saya mengusahakan untuk pembesaran juga, pembesaran untuk pedaging itu masih saya angan-angankan juga, nanti semoga terrealisasi ya, tapi harus proses juga. Jadi punya indukan, terus punya ini ya, punya bibit sendiri ya. Selain hal itu, dari pakannya juga untuk kandangnya harus nyaman ya teman, harus nyaman, jangan sampai indukan itu stres ya. Jadi selain pakannya juga dari habitatnya itu harus di renov sebagus mungkin atau senyaman mungkin, paling enggak ada tempat minumnya, ada tempat mandinya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya paling enggak dibuat kandang sekat, jangan di umbaran dicampur jadi satu dengan pembesarannya. Nah, di sini pun ada 2, yang di sana itu jantan semua saya besarkan ya. Jadi yang berminat di area Madiun bisa DM, bisa COD, nanti beberapa kalau ada yang butuh saya jual untuk jantannya saja ya. Dan di sini kita lihat untuk telurnya, kebetulan yang maram itu 1 indukan lagi turun. Nah, ini yang makan. Nanti kita lihat untuk telurnya sebelah sini, mumpung induknya lagi makan, kita buat mode terang dulu. Oke, ini dia teman. Dan saya selalu sering-sering saya cek ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 9 ya. Dan saya cek pertumbuhan DOE nya itu bagus. Di sini sudah saya buatkan sarang, yang satunya banyak sekali nyamuknya. Nanti biar yang satunya kalau nelur di sini ya teman. Nah, ini saya suka sekali untuk ngecek ya perkembangan dari
anakannya itu apakah bagus, pertumbuhannya bagus, ada geraknya. Nah itu yang saya cek ya, hampir setiap hari saya cek. Dan untuk teman-teman, kalau telur itu dipegang terus apakah mempengaruhi diabetasnya, selama masih ada aturan untuk megangnya itu nggak masalah ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan agar indukan kita itu menghasilkan telur yang baik, yang bagus ya, harus diterapkan seperti itu. Dan hindari untuk pakan fermentasi. Pakan fermentasi tidak bagus untuk indukan. Kalau bisa untuk pakannya itu yang mengandung karbohidrat dan juga protein tinggi. Yang tadi saya beritahu, kalau untuk polar dengan bekatul itu masih bagusan polar ya, masih bagusan polar. Dan bekatul itu nomor 2. Terus kalau ada nasi aking itu pakan murah. Kalau pakan alternatif itu kan nggak pakai uang ya, nggak pakai dana untuk pembelian, semisal hijauan ya. Tapi kalau untuk pakan murah itu menggunakan dana tapi cukup terjangkau. Untuk harganya sendiri di bawah ini ya, di bawah harga pakan pokok. Oke teman, mungkin informasi kali ini untuk indukan cukup di sini aja dulu ya. Dan untuk teman-teman yang ingin men-setting indukan itu harus ditempatkan di kandang sekat. Nah ini tadi sudah saya bersihkan ya teman-teman untuk kandangnya. Ini selesai saya renov ya. Sementara ini dulu karena indukannya juga baru ini. Untuk yang betinanya cantik-cantik ya. Dan semoga nantinya bisa menghasilkan DOE yang berkualitas ya. Jadi kita pantau terus ya, kita pantau dan semoga menghasilkan telur-telur yang fertil semua ya. Jadi pakannya juga berpengaruh, jangan sampai salah pakan untuk pemberian indukan. Oke, mungkin itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang menginginkan atau berminat membeli entok jumbo, bisa DM di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow ya, follow IG Instagram ya, Instagram Catur Unggas ya. Oke, itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan juga kelancaran rezeki serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.